Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa yang semoga senantiasa dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di perkuliahan ketiga yaitu dengan tema pengambilan data lapangan atau nanti kita akan membahas terkait dengan teknik-teknik pengambilan data lapangan. Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, untuk itu sebelum kita memulai belajar bersama, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, perlu kita ketahui bersama bahwa tujuan dari perkuliahan ketiga ini adalah kita mampu memahami terkait dengan berbagai metode pengambilan data lapangan penelitian kualitatif terutama atau khususnya pada bidang manajemen pendidikan. Pembahasan kita kali ini terbatas pada sistematis wawancara, observasi, dokumentasi, audiovisual, dan fokus groups. Bagaimana persiapannya, bagaimana teknisnya di lapangan saat pengambilan data, dan bagaimana nanti terakhir kita transcriping gitu ya. Oke. Teknik pengambilan data dalam penelitian kualitatif yang akan kita bahas dalam bagian ini terdiri dari 5 hal yang tadi sudah saya sebutkan. Metode pengumpulan data yang terbaik adalah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan para peneliti gitu ya, terutama mampu menjawab dari rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang sudah disiapkan oleh kita semua sebagai peneliti kualitatif. Peneliti dapat memilih dan atau mengkombinasikan beberapa teknik dalam memperoleh data lapangan. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, kita akan membahas terkait dengan teknik-teknik pengambilan data. Ada 5 hal. Biasanya saya membahas 3 hal, dokumentasi, observasi, wawancara. Nah, sekarang untuk teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu semua, saya menambahkan audiovisual dan focus groups. Audiovisual ini dilatar belakangi karena adanya pandemi COVID-19 sehingga banyak teman-teman mahasiswa yang kesulitan dalam pengambilan data penelitian kualitatif. Sering bertanya apakah harus face to face atau boleh tidak menggunakan tatap muka secara langsung. Nah, nanti kita bahas terkait dengan audiovisual. Oke, yang pertama yaitu dokumentasi. Teknik pengambilan data penelitian kualitatif dengan menggunakan dokumentasi ini menjadi salah satu sumber informasi yang berharga bagi peneliti kualitatif dalam mengumpulkan data-data lapangan. Pengambilan data melalui dokumen dapat dilakukan peneliti dengan cara mengamati arsip-arsip yang sudah tersimpan di dalam sebuah institusi maupun pribadi, tergantung partisipannya itu siapa, objek penelitiannya itu siapa. Kalau objek penelitian di sekolah ya berarti arsip-arsip yang ada di sekolah tersebut. Apabila objek penelitiannya adalah seseorang saja gitu ya, misalnya fenomenologi gitu kan, penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, maka objeknya adalah orang yang diteliti tersebut. Peneliti mencermati arsip tersebut selanjutnya menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan substansi dari penelitian kualitatif. Misalnya nih Bapak Ibu dan teman-teman semua melakukan penelitian kualitatif dengan substansinya adalah strategi kepala sekolah dalam memimpin saat menghadapi COVID gitu ya, atau pasca COVID-19. Nah, nanti Bapak Ibu, teman-teman meneliti arsip-arsip apa yang bisa digunakan sebagai dokumen yang dapat digunakan sebagai pengambilan data atau informasi yang dapat dijadikan sebagai data-data lapangan. Dokumen merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan analisis isi dari dokumen tertulis untuk membuat deduksi tertentu berdasarkan parameter penelitian. Dalam penelitian kualitatif, salah satunya dengan menggunakan teknik dokumentasi ini, peneliti
peneliti dapat mengambil kelebihan gitu ya, merasakan kelebihannya dengan menggunakan teknik dokumentasi. Seperti dengan dokumentasi ini memberikan fasilitas pengumpulan data bagi peneliti dengan banyak informasi yang dapat dipercaya tanpa perlu bertanya pada partisipan. Jadi aktif, konsisten hanya memantengi dokumen-dokumen yang sudah ada. Akan tetapi, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi ini juga memiliki kekurangan karena data penelitian didapatkan dari data sekunder yang memiliki taraf kesalahan, tidak kredibel, dan kurang akurat yang lebih tinggi. Oke, next yang kedua adalah observasi. Teknik pengambilan data menggunakan observasi yaitu peneliti mengamati lingkungan dan atau aktivitas perilaku partisipan. Proses pengamatan ini berlangsung secara mendalam dengan cara tidak berinteraksi dengan partisipan. Teknik ini menjadi alat yang ampuh untuk mengumpulkan data kualitatif. Hal tersebut memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan pada para peneliti dalam memahami dan menangkap beragam informasi. Jika dikaitkan dengan penelitian manajemen pendidikan, keuntungan peneliti adalah mendapatkan gambaran langsung mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam praktek manajemen pendidikan, baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi. Oke, Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa, dalam teknik observasi ini ada dua hal yang perlu kita ketahui, yaitu, mohon maaf, ini adalah partisipan. T dan N-nya kebalik ya, participant observation versus direct observation. Participant observation adalah para peneliti melibatkan diri dalam latar yang diteliti sebagai pengamat maupun sebagai partisipan. Sedangkan direct observation yaitu pengamatan langsung tanpa berinteraksi dengan objek atau orang yang diteliti dalam observasi. Itu menurut Kawulitz 2015. Sama halnya dengan Kawulitz, terdapat dua metode yang dapat digunakan para peneliti dalam observasi atau pengambilan data. Kata GOT dapat dibedakan menjadi dua, yaitu covert observation dan overt observation. Yang pertama adalah covert observation, merupakan observasi terselubung. Jadi gini Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, maksudnya adalah kita sebagai peneliti melakukan observasi atau pengamatan lapangan secara sembunyi-sembunyi. Jadi para partisipan tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa kita sebagai peneliti itu sedang berlangsung mengamati gitu ya, sedang pengamatan dan sedang mengambil data melalui observasi tersebut. Sedangkan overt observation itu adalah observasi terbuka. Artinya, para partisipan sadar bahwa mereka sedang diamati dalam pengamatan peneliti. Oke, teknik yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan bertatap muka pada partisipan. Pengambilan data ini menggunakan tanya jawab oleh peneliti kepada partisipan untuk mengeksplorasi sebuah makna atau informasi yang menerangkan sebuah kejadian yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Atau pertanyaan-pertanyaan yang kita buat itu adalah untuk menjawab permasalahan yang ada dan atau untuk menemukan sebuah konstruksi teori. Apabila Bapak Ibu teman-teman mahasiswa menggunakan pendekatan kualitatif grounded theory, maka pertanyaan-pertanyaan yang dibuat itu jawabannya akan menghasilkan konstruksi teori. Tetapi apabila Bapak Ibu teman-teman mahasiswa menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan studi kasus, maka pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu teman-teman mahasiswa buat itu adalah jawabannya mengarah ke suatu solusi dari permasalahan yang ada. Oke, wawancara memberikan pendekatan yang paling langsung dan lugas untuk mengumpulkan data secara detail, komprehensif, dan important. Kata Barrett bahwa wawancara paling sering dilakukan secara tatap muka. Hal ini juga bukan merupakan teknik utama dikarenakan kondisi seperti dalam mengatasi hambatan geografis atau karena wabah virus, apapun sehingga mengharuskan
social distancing, maka teknik pengambilan data menggunakan wawancara bisa dilakukan dengan media lain seperti tadi itu audiovisual atau telepon. Oke, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, ada 3 cara dalam kita sebagai peneliti dalam melakukan wawancara. Yang pertama adalah struktur ya, terstruktur. Terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan cara memberikan tanya jawab kepada para partisipan dengan mengikuti pedoman wawancara atau interview selection yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini merupakan jenis wawancara yang baku karena semua pertanyaan pengambilan data penelitian disusun terlebih dahulu, lalu ditanyakan kepada para partisipan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat. Terstruktur. Oke, Bapak Ibu bisa membuat daftar pertanyaan gitu ya, lalu saat pengambilan data lapangan, Bapak Ibu bisa menanyakan sesuai dengan daftar pertanyaan yang sudah dibuat. Yang kedua adalah unstructured atau tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur. Bahwa wawancara tidak struktur itu merupakan teknik pengambilan data yang berlangsung antara peneliti dan partisipan dengan menggunakan pertanyaan ala kadarnya. Peneliti melakukan pengambilan data dengan cara melakukan percakapan biasa. Pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut akan berkembang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Jenis wawancara ini relatif tidak memiliki struktur yang digunakan peneliti dalam membangun hubungan dengan para partisipan. Nah, jadi kalau misalnya kan gini ya, kalau penelitian kualitatif itu kan ada 2 hal. Yang pertama adalah ketika kita sebelum memasuki lapangan, kita memahami kondisi lapangan itu seperti apa. Jadi kita bisa mempersiapkan, bisa menduga-duga gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat gitu ya. Nah, yang kedua, kita itu seperti kosong, seperti gelas kosong yang belum ada airnya. Artinya kita tidak tahu belantara dari lapangan untuk penelitian kualitatif itu seperti apa. Dengan begitu, Bapak Ibu teman-teman bisa menyelesaikan atau bisa mengamati atau bisa menggali informasi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur gitu ya. Oke. Yang terakhir adalah semi-structured atau jenis wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini adalah wawancara yang digunakan oleh peneliti untuk pengambilan data lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman digunakan untuk membantu peneliti dalam bertanya pada partisipan. Namun, tidak seluruh pertanyaan dibuat daftar pertanyaan. Dikatakan semi terstruktur gitu ya, semi struktur itu karena gabungan antara structure dan unstructure. Jadi mungkin bisa 50-50 atau bukan ngeblok seluruhnya adalah pertanyaan dan bukan ngeblok seluruhnya adalah tidak memiliki daftar pertanyaan, tetapi memang kombinasi antara struktur dan tidak struktur. Artinya, peneliti dalam pengambilan data lapangan menggunakan pedoman wawancara dan dikombinasikan dengan pengembangan pertanyaan melalui percakapan yang ada saat wawancara berlangsung. Sehingga kita sebagai peneliti itu perlu memiliki kemampuan untuk mengkaji substansi penelitian dari partisipan secara detail. Oke, ini yang cover dan overt tadi ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya adalah audiovisual. Teknik audiovisual ini dapat digunakan dengan menggunakan audio-audio yang ada. Hal ini seperti teknik dokumentasi, hanya saja format penyimpanan berupa file audio. Para peneliti dapat menggunakan rekaman video, film, terus kumpulan suara-suara yang terekam, dan pesan-pesan elektronik sebagai bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan analisis data kualitatif. Termasuk film-film dokumenter dan presentasi visual dalam pembelajaran interaktif. Ini juga memiliki fungsi untuk dapat digunakan sebagai teknik pengambilan data. Berbagai teknik pengambilan data tersebut, kita sebagai peneliti mungkin tidak mencapai kualitas profesional, tetapi kualitas yang wajar dapat dicapai dengan bantuan perangkat lunak dalam pengumpulan data lapangan. And the last teknik yaitu focus groups.
Fokus group merupakan teknik pengumpulan data dengan melibatkan sekelompok partisipan antara 6 sampai 12 orang. Fokus groups yang berlangsung terdiri dari moderator, fasilitator, dan kita seorang peneliti inti. Fokus yang didiskusikan itu tentunya berkait dengan masalah-masalah yang sedang dikaji oleh peneliti. Karena hal tersebut digunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah disusun. Teknik fokus groups ini memiliki keunggulan yang efisien untuk mengumpulkan data karena kita sebagai peneliti mampu mengakses dan mengeksplorasi makna-makna dari sudut pandang partisipan yang berbeda-beda dalam satu waktu tertentu. Oke, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, berbagai teknik sudah dijelaskan tadi ya, ada 5 teknik. Oleh karena itu, untuk melengkapi dan memberikan kemudahan bagi kita semua sebagai para peneliti kualitatif dalam merencanakan penelitian, maka selanjutnya akan kita bahas terkait dengan bagaimana cara mempersiapkan atau hal-hal yang perlu disiapkan sebelum pengumpulan data lapangan dengan menggunakan berbagai teknik tadi. Biasanya, Bapak Ibu sebagai pengetahuan tambahan saja, ada beberapa ahli, misalnya Creswell, dia menyebutkan bahwa persiapan yang digunakan untuk pengambilan data itu dinamai dengan pedoman. Sedangkan Robert K. Yin dalam penelitian kualitatif, ahli kualitatif gitu ya, itu menyebutkan hal yang sama mungkin dengan pedoman gitu ya, tetapi dengan menyebutkan protokol. Berbagai pedoman, protokol, panduan untuk pengumpulan data lapangan, mari kita bahas bersama. Yang pertama yaitu dokumentasi. Bagian ini berupa pengantar dalam menggunakan checklist dokumen sebagai bagian dari teknik pengambilan data melalui dokumentasi. Perlu dibuatkan tabel dan dirincikan mengenai komponen penelitian, jenis dokumen yang akan digunakan dalam penelitian, uraian mengenai bagaimana merancang, melaksanakan, menganalisis, dan menyajikan dokumen yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian, serta ketersediaan dokumen. Berikut contoh panduan teknik pengambilan data menggunakan dokumentasi. Nah, seperti ini. Misalnya, yang pertama adalah komponen penelitian. Komponen penelitian adalah fokus dari penelitian kita. Misalnya adalah manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan, seperti yang saya contohkan ini, saya mengambil 5 komponen dari sub bidang manajemen pendidikan atau bidang garapan manajemen pendidikan, yaitu manajemen kesiswaan, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen prasarana dan sarana, manajemen pembiayaan, manajemen hubungan masyarakat. Lalu, ketika kita akan memasuki lapangan, kita perlu menguraikan dokumen-dokumen apa yang akan kita amati gitu ya. Misalnya manajemen kesiswaan, kita akan mengamati jumlah siswa, nilai siswa, dan lain sebagainya. Nah, jumlah siswa itu bisa kita lihat di daftar siswa, daftar kehadiran, presensi, dan lain sebagainya. Sedangkan nilai siswa kita bisa menggunakan dokumen nilai UTS, nilai UAS, dan atau nilai raport. Nah, ketersediaan ini perlu di-checklist ada atau tidak. Teman-teman, Bapak Ibu peneliti kualitatif gitu ya, besok jika ingin meneliti kualitatif dengan dokumentasi, semua yang ada dari ketersediaan ini perlu dibuktikan, jadi perlu dilampirkan di dalam tesis atau di dalam karya laporan-laporan penelitian kualitatif gitu ya. Dan lain sebagainya silahkan untuk Bapak Ibu baca sendiri-sendiri. Oke, next yaitu observasi. Cara utama dalam keberlangsungan pengamatan lapangan adalah peneliti menuliskan catatan lapangan. Catatan lapangan adalah catatan dari apa yang telah peneliti amati. Kira-kira informasi apa yang seharusnya dituliskan dalam catatan lapangan? Yang pertama, memulai dengan desain pengamatan secara keseluruhan. Para peneliti kualitatif misalnya ya dapat menuliskan komponen dari penelitian. Selanjutnya, menuliskan deskripsi catatan lapangan. Peneliti perlu memberikan banyak sekali detail dalam deskripsi catatan lapangan. Hal ini membantu kita semua sebagai peneliti kualitatif untuk mengingat saat dibaca kembali setelah pengambilan data dan akan masuk analisis data. Selanjutnya, melakukan pengamatan dengan cara langsung melihat gitu ya. Saat pengamatan,
kita bisa memulai dengan menuliskan semua apa yang kita amati secara komprehensif. Hal ini mencakup berbagai aktivitas seperti apa yang terjadi, kapan, jam berapa, di mana, untuk berapa lama, dengan dan atau oleh siapa. Peneliti juga perlu memperhatikan percakapan dan isi yang disampaikan oleh orang yang diamati. Kemudian, menuliskan pengamatan tersebut secara mendetail karena lebih baik seperti itu daripada kekurangan data. Foto dan video merupakan bantuan tambahan untuk peneliti dapat melihat detail dan spesifikasi dari lingkungan atau proses sosial dan atau tingkah laku para partisipan yang sedang diamati. Oke, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, berikut merupakan pedoman observasi. Di sini saya menuliskan protokol observasi gitu ya. Semoga tidak menjadi kebingungan Bapak Ibu seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ahli kualitatif tertentu menyebutkan bahwa sebelum ke lapangan ada yang bilang protokol, ada yang bilang pedoman, ada yang bilang panduan. Kalau instrumen biasanya digunakan untuk penelitian kuantitatif. Jadi kita biasakan untuk memahami bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk pengambilan data sebelum pengambilan data di dalam penelitian kualitatif itu adalah menggunakan, ini hanya sebatas penamaan saja sih ya, pedoman, panduan, protokol, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah protokol observasi atau pedoman atau panduan observasi gitu ya. Di sini ada peneliti, tempat, hari tanggal, waktu, tujuan gitu ya. Deskripsinya, Bapak Ibu bisa menjelaskan sedetail mungkin terkait dengan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya, di sebelah kanan ini adalah refleksi, artinya bagaimana kita merefleksikan apapun tentang fakta itu atau pertentangan batin, artinya kita sebagai peneliti kualitatif itu tidak boleh mencampur adukan emosi, pola pikir, sudut pandang kita terhadap penelitian yang sedang kita lakukan. Murni kita harus menuliskan atau merefleksikan semua yang kita amati itu dari sudut pandang partisipan gitu ya. Dan itu memang sangat sulit bagi peneliti kualitatif dan kebanyakan kita masih melakukan bias, artinya kita mencampur adukan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan penelitian. Apalagi ketika kita melihat yang menjadi partisipan itu atau kita melihat atau berhubungan yang menjadi partisipan itu adalah orang yang kita kenal gitu ya. Itu sangat sulit sekali karena biasanya sangat tinggi. Oke, selanjutnya adalah wawancara. Pedoman wawancara digunakan untuk mengungkapkan informasi sesuai dengan pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti. Salah satu hal yang terpenting dan yang perlu dipersiapkan oleh peneliti sebelum memasuki lapangan adalah menyiapkan interview guide atau pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang perlu disiapkan oleh peneliti meliputi dua hal, yaitu membuat big question dan membuat research question. Nah, ini kecil ya Bapak Ibu. Ini coba Bapak Ibu lihat gitu ya, maknai dan pahami terkait dengan pertanyaan. Pertanyaan di sini ada nomor 1, pertanyaan 1, selanjutnya di bawahnya ada pertanyaan lanjutan. Gitu kan ya. Nomor 2, pertanyaan 2, selanjutnya pertanyaan lanjutan, nomor 3 dan lain sebagainya. Nah, yang nomor 1, 2, 3 sampai 6 itu adalah big question. Sedangkan yang pertanyaan lanjutan itu adalah tempat research question. Apabila diterjemahkan ke dalam sebuah karya tulis tesis, big question itu adalah rumusan masalah dan pertanyaan lanjutan itu adalah research question atau pertanyaan penelitian yang ada di bab 2 setelah alur pikir gitu ya. Setelah alur pikir sebelum bab 3. Oke. Selanjutnya yaitu adalah pedoman audiovisual. Pedoman yang perlu disiapkan oleh para peneliti adalah dengan membuat daftar pengumpulan data. Format pedoman dapat disesuaikan dengan kebutuhan para peneliti. Jadi, misalnya kalau kita mau lihat masih dengan manajemen pendidikan dengan komponen yang pertama adalah manajemen kesiswaan. Ketika kita melihat atau akan mencari data-data terkait dengan penghargaan siswa gitu ya. Itu kalau didokumentasikan berarti adalah list daftar penghargaan siswa gitu ya, atau list daftar prestasi siswa. Sedangkan ketika kita menggunakan audiovisual berarti kita mencari apakah ada
file-file, dokumen-dokumen file yang dapat digunakan sebagai pengambilan data yang berupa video, audio, dan lain sebagainya. Next, yang terakhir adalah focus groups. Pedoman yang perlu disiapkan oleh peneliti dalam focus groups discuss ini tidak terlalu berbeda dengan teknik interview dan atau audiovisual. Peneliti dapat menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai panduan dalam penelitian supaya diskusi dapat terarah seperti yang diharapkan peneliti. Lalu, dalam kaitannya perlu ditambahkan daftar partisipan yang ikut andil dalam diskusi dan peneliti dapat menggali informasi secara mudah. Format yang dapat digunakan oleh para peneliti tidak baku, sehingga peneliti dapat membuat konsep pedoman fokus group sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti yang saya contohkan ini. Komponen pertama misalnya manajemen kesiswaan, pertanyaan penelitian berarti kita semua sebagai peneliti dapat merumuskan pertanyaan-pertanyaan gitu ya, menuliskan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan komponen penelitian, sesuai dengan manajemen kesiswaan. Selanjutnya, bagaimana diskusi itu berlangsung, kita bisa mengamati diskusi itu, jalannya diskusi itu sesuai dengan apa pertanyaan yang sudah ada, apakah sudah menjawab atau belum, seperti itu ya. Kita sebagai peneliti mengamati jalannya diskusi dengan menuliskan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh para partisipan. Selanjutnya kolom partisipan ini kita dapat menuliskan siapa yang menyampaikan. Kalau bisa Bapak Ibu, ketika kita sudah memahami etika dalam penelitian kualitatif, partisipan itu tidak boleh dituliskan dengan nama lengkap, nama asli, tetapi dengan menggunakan nama samaran, bukan inisial ya, misalnya Fitri inisialnya F, nama samarannya bukan Fitri gitu ya, misalnya Trif kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi kita tidak mengungkapkan data dari etikanya seperti itu, tidak mengungkapkan data dari partisipan. Oke, Bapak Ibu semua. Nah, yang terakhir adalah tugas. Seperti yang sudah saya sampaikan di grup pada sebelumnya gitu ya, Bapak Ibu saya minta untuk menentukan sebuah tema yang sedang hangat atau yang sedang Bapak Ibu teman-teman mahasiswa sangat tertarik dengan tema tersebut. Selanjutnya, saya berharap Bapak Ibu bisa memilih teknik pengambilan data lapangan, boleh menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan lain sebagainya. Minimal 2 gitu ya, dikombinasikan. Boleh wawancara dengan dokumentasi atau boleh dokumentasi dengan yang lainnya, minimal 2. Terus selanjutnya yang kedua, Bapak Ibu membuat pedoman dari teknik pengambilan data lapangan yang dipilih. Kan sudah nih memilih misalnya dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya Bapak Ibu membuat pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Dan yang terakhir adalah silahkan Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa untuk melakukan pengambilan data. Tidak perlu banyak-banyak, kalau wawancara menggunakan maksimal 2 atau 3 saja, 3 big question, terus pertanyaan lanjutan atau research question-nya bisa, misalnya nih, big question nomor 1, ada 3 pertanyaan lanjutan, big question nomor 2 ada 3 pertanyaan lanjutan, big question nomor 3 ada 3 pertanyaan lanjutan, dan sebagainya. Silahkan Bapak Ibu untuk mengerjakan mini research gitu ya, practical life terkait dengan pengambilan data lapangan kualitatif. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu teman-teman mahasiswa untuk melakukan atau mengerjakan tugas dari saya ini, karena ini berkaitan dengan kita semua untuk belajar analisis data dengan menggunakan software Atlas TI 8. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memiliki bahan untuk menganalisis, artinya Bapak Ibu tidak bisa menganalisis dengan menggunakan software tersebut. Apabila Bapak Ibu teman-teman mahasiswa ada pertanyaan, silakan kita nanti bisa diskusi di WA group yang sudah kita buat. Gitu ya. Terima kasih, sekian pembahasan dari pertemuan kita yang ketiga terkait dengan pengambilan data lapangan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu teman-teman mahasiswa terkait dengan persiapan penelitian kualitatif, terutama pada pengambilan data gitu ya. Dan pada akhirnya semua memahami terkait dengan analisis penelitian data kualitatif. Sekian dari saya, banyak kesalahan saya mohon maaf. Marilah kita tutup perkuliahan
pertemuan ketiga ini dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.